Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Kali ini Pak B masih membahas tentang seputar keuangan. Jadi Pak B tetap pegang tagline, yaitu wujudkan hidup sejahtera dengan perencanaan keuangan yang benar. Bisa hidup sejahtera itu keuangannya seimbang, penghasilannya juga bagus dan bahkan meningkat, antara pendapatan dengan pengeluaran lebih tinggi pendapatan, sehingga uangnya bersisa atau digunakan untuk yang lain, untuk tabungan, untuk investasi, untuk dana darurat dan lain sebagainya, sehingga kehidupannya menjadi kehidupan yang semakin sejahtera, bebas finansial, dan nanti auto kaya. Atau kita Pak B katakan bahwa kita itu sadar tentang sadar kaya. Oke, sebelumnya jangan lupa like, share, dan komen, tonton video ini sampai selesai biar tidak gagal paham. Tidak gagal paham karena ini adalah semuanya bermanfaat, dari pengalaman juga dari buku yang dibaca, dan combine menjadi sebuah konten tentang perencanaan keuangan. Karena ini masih dasar, jadi kita masih semuanya saling belajar. Oke, ya. Untuk kali ini Bapak akan men-share tentang 7 pelajaran hidup dalam pengaturan keuangan. Jadi 7 pelajaran hidup dalam pengaturan keuangan itu dalam pengaturan keuangan seperti ini. Pelajaran hidupnya seperti itu. Oke, yang pertama adalah selain yakin dengan pilihan keuangan, selalu yakin dengan pilihan keuangan yang kamu ambil. Jadi selalu yakin dengan pilihan keuangan yang kamu ambil. Oke, tentunya rencanakan dengan matang, action, dan juga evaluasi. Itu yang paling penting. Jadi ini adalah pelajaran. Jadi rencanakan kita mau apa. Misalnya untuk yang masih muda mau mengumpulkan segini jumlahnya untuk digunakan untuk persiapan menikah misalnya, untuk persiapan kuliah lagi misalnya, untuk mendapatkan ilmu yang lain lagi dan lain sebagainya, atau ingin membangun rumah. Bagi yang sudah berkeluarga juga sama, hampir mirip-mirip saja. Rencanakan dengan baik, eksekusi atau action, lalu evaluasi. Ya bulan, karena ini adalah jangka panjang. Tidak hanya bim salah bim satu malam jadi, enggak, jangka panjang. Contohnya misalnya gaji 5 juta, punya cita-cita punya rumah 200 juta, kan lama. Kalau kita bisa mengumpulkan 3 juta, karena ekstrim gitu ya, 60% digunakan untuk nabung, itu akan tercapai sekitar 60 bulan, sekitar 60-an bulan atau sekitar 5 tahun. Itu kalau ekstrim. Kalau nggak ekstrim 1 juta ya harus menempuh berapa? 200 bulan, kan terlalu lama. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita, pelajaran seperti yang harus kita ingat dan harus kita nikmati untuk kita cerna sebagai bekal dalam kehidupan kita. Yang kedua, selalu nikmati apa yang kamu lakukan. Nah, prosesnya itu dinikmati. Jadi kalau kita mau menabung, nikmati menabungnya itu. Nanti kalau mungkin kalau masih kecil, masih puluhan ribu, ratusan ribu sampai jutaan kecil, itu masih belum begitu kelihatan. Tapi begitu sudah lama, jangka panjang, kita komitmen, itu sudah sangat banyak. Misalnya sudah sampai terkumpul 1 juta, itu kan semangatnya menjadi lebih gitu ya. Karena ternyata kita mampu dengan gaji segini, kita mampu mengumpulkan sampai level ke 100 juta. Bahkan uang yang kita butuhkan misalnya hanya 200 juta, kan tinggal setengahnya lagi untuk segera dicapai. Yang ketiga, selalu persiapkan rencana terburuk masalah keuangan. Jadi ini adalah perlunya dana darurat. Jadi dana darurat apa? Kalau ada sesuatu hal-hal yang mendadak ada, jadi kita tidak bingung karena sudah ada dana darurat yang kita simpan. Bisa dalam bentuk tabungan cash, dana darurat, dalam bentuk emas batangan, dan lain sebagainya. Tergantung kita ingin dana darurat itu seperti apa. Yang penting adalah ketika kejadian, ketika ada seperti itu, hal terburuk kita sudah siap. Tidak terjadi hal-hal yang menjadikan kita tidak produktif dan malah menjadi stres. Oke, yang keempat adalah sayangi orang di sekitarmu dengan sepenuh hati. Jadi kalau yang sudah belum berkeluarga ya sayangi orang tua, adik, kakak, dan sebagainya dengan sepenuh hati. Kalau yang sudah berkeluarga dengan sepenuh hati, terutama masalah keuangan. Memang uang tidak menjadikan kebahagiaan, tidak tergantung pada uang. Tapi uang bisa menjadikan hal-hal bahagia itu mulai dari punya uang. Kenapa? Karena banyak orang yang
jadi aneh gitu ya, jadi berbuat yang abnormal itu karena kekurangan uang. Jadi ya karena kebanyakan kejadian kriminal itu kan karena faktor ekonomi. Hal-hal yang seperti itu yang tidak perlu terjadi karena kita sudah tahu, sudah belajar tentang prinsip keuangan. Yang kelima adalah berpikir dengan perspektif lebih luas tentang keuangan. Jadi berpikir lebih luas, perspektif keuangan itu lebih luas. Jadi uang itu tidak hanya uang yang dipakai, tapi bisa kan emas kan juga uang, tapi uang yang dalam bentuk yang lain. Dan misalnya kita investasi itu juga sama, bisa investasi dari ke atas, bisa dari ke bawah. Investasi bisa berbentuk real dan juga bisa bentuk non real. Kalau Pak B lebih suka sampai hari ini adalah yang real, karena real itu bisa dikuasai, bisa dilihat dan bisa dinikmati. Entah misalnya punya emas, misalnya punya tanah kan bisa menikmati dan penguasaannya itu penuh. Jadi selama misalnya tanah itu misalnya legal kan nggak akan pernah hilang sampai kapanpun. Itu berpikir dengan perspektif yang luas. Jadi luas itu ya jangka panjang, luas, dan tidak hari ini bukan. Jadi luasnya itu ya. Jadi yang keenam adalah jadilah dirimu sendiri. Ya, ini paling penting. Jadi dirimu sendiri, jangan sok ngurusi orang lain. Jadi dirimu sendiri aja, mengembangkan diri, mempersiapkan diri, terus mengubah gaya hidup atau lifestyle dengan gaya hidup minimalis, dengan gaya hidup yang tidak boros, dan gaya hidup yang kekinian tapi tidak boros. Bisa memilah dan memilih mana yang kebutuhan, mana yang keinginan, mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Kalau kebutuhan memang harus dipenuhi, sandang, papan, pangan, hari ini pendidikan misalnya, itu kebutuhan. Pulsa pun sekarang kebutuhan untuk misalnya berbisnis atau yang lain. Keinginan itu bisa dilihat dulu, kalau mau beli keinginan itu dilihat dulu, tanya harganya, pikir 24 jam baru diputuskan. Kalau 24 jam itu masih mengiang-iang di kepala, kalau nggak beli pusing misalnya, atau apapun ya, misalnya keinginan itu bisa menambah kepercayaan diri kita dalam bekerja untuk menghasilkan kekayaan yang lain, itu silahkan saja. Tapi kalau hanya untuk gengsi, tinggalkan gengsi, nggak usah gengsi-gengsian. Mendingan banyak uang daripada banyak gengsi dan banyak gaya. Oke, seperti itu adalah tentang jadilah dirimu sendiri. Jadi nggak usah memikirkan orang lain, masalah keuangan maupun pribadi orang lain. Kalau sekedar tahu ya tahu saja, tidak usah mengikuti, tidak usah gosip dan sebagainya. Toxic people hilangkan, toxic people jauhi. Toxic people orang-orang yang meracuni atau mempengaruhi diri kita untuk tidak sukses. Mungkin kelihatannya bagus, itu mungkin teman kita dekat dan sebagainya. Tapi kalau itu toxic people, hati-hati. Karena apa? Karena akan menghambat kemajuan kita. Namanya toxic people, dimanapun tempat pasti ada toxic people. Toxic people, orang yang rendah diri, orang yang suka mengeluh dan lain sebagainya, itu hindari. Yang ketujuh adalah selalu fokus pada target utamamu. Nah, ini paling penting, fokus, komitmen jangka panjang pada target utama kita. Targetnya apa? Misalnya kita mau bangun rumah, kita mau menyiapkan dana anak, kita mau berangkat haji, berangkat umroh, atau mau punya lahan yang luas, kebun, sawah dan sebagainya. Targetnya difokuskan aja, tidak usah mikir yang lain, rencanakan dengan bagus, aksinya juga bagus, nikmati prosesnya, nikmati naik turunnya, nikmati siklusnya, sehingga suatu saat akan siap untuk menghadapi sesuatu hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Orang yang berhasil adalah bukan orang yang paling kuat, tapi orang yang paling mampu dan mudah beradaptasi dengan segala lingkungan, mampu dan mudah dengan segala situasi yang terjadi di dunia ini. Segala situasi yang ada di dunia ini, yang baik yang buruk maupun yang baik, bisa mengikuti dan bisa beradaptasi secepat mungkin untuk tidak terpengaruh. Kan seperti itu. Jadi misalnya kemajuan teknologi, ya kita diikuti dengan kemajuan teknologi, kita mengikuti. Ora gumunan bahasa kita ya, tidak gumunan, tidak gagap, tapi selalu upgrade diri untuk mengikuti hal-hal yang lebih baik di masa ini. Karena kemajuan teknologi dan perubahan di dunia itu sangat-sangat cepat.
Kalau kita tidak mengikuti, maka kita akan terlindas siaman. Oke, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk mengembangkan channel Pak B ini agar Pak B semangat dalam berbagi konten positif tentang seputar keuangan dan investasi. See you next time.